Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pembelajaran PAI kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang bab 13 kelas 9, yaitu tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Dengan bab ini kita bisa mempelajari tentang arti dari toleransi itu sendiri dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita menjadi tenang dan damai. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap orang harus saling memahami, menghargai, dan menghormati. Itulah yang disebut dengan toleransi. Di negara kita terdapat berbagai macam perbedaan, di antaranya suku, ras, agama atau keyakinan, serta berbagai macam kebudayaan. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak dijadikan sebagai alasan untuk kita bertikai. Dari perbedaan itu, kita harus menjaga sikap saling toleransi, yaitu menghargai berbagai macam perbedaan yang ada di negara ini, dan tentunya dengan toleransi ini bisa menjadikan kehidupan kita menjadi lebih tenang dan penuh dengan kedamaian. Berikut adalah dalil Al-Quran yang berkaitan dengan sikap toleransi, yaitu Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat ke-13. Kandungan Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Surat Al-Hujurat ayat ke-13 mengandung pesan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan warna kulit, ras, suku, dan bangsa, serta perbedaan-perbedaan lainnya. Akan tetapi, kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ketakwaan kita. Juga kita diperintahkan untuk saling kenal mengenal antara berbagai jenis dan karakter manusia.
agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia dari segi amal perbuatannya atau amal solehnya serta kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang paling banyak melakukan amal soleh dan selalu bisa menjaga hatinya atau yang bersih hatinya. Selain dalil Al-Quran, juga ada hadis tentang toleransi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bunyi hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan hadis ini mengandung pesan yang luar biasa, yakni kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, dan suku bangsa, serta perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan segi ketakwaan kita. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia. Allah tidak pernah membedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia dari segi amal soleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang mempunyai banyak amal soleh dan bersih hatinya. Dan manusia, kita sebagai sesama mukmin hendaklah menghargai perbedaan di antara kaum mukmin lainnya, sebab sesama mukmin adalah bersaudara. Antara satu dan yang lain saling menguatkan. Setelah kita mengetahui tentang arti dari toleransi itu sendiri beserta dalil yang menguatkan kita untuk bersikap toleransi, selanjutnya yaitu mengenai cara pengimplementasian sikap toleransi sebagai seorang pelajar, khususnya yaitu di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu di lingkungan sekolah. Toleransi di sekolah bisa diimplementasikan dalam kegiatan berdiskusi dengan menghargai perbedaan pendapat teman dan tidak merasakan pendapat pribadi paling benar. Kemudian pengimplementasian yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Toleransi di masyarakat bisa diimplementasikan dengan tidak berbuat gaduh ketika tetangga yang berbeda agama sedang beribadah. Tentunya sikap toleransi ini tidak begitu sulit jika kita terapkan. Kita hanya perlu berlatih. Hikmah dari toleransi. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama, karena masing-masing pribadi sudah merasa saling dihargai. Kemudian yang kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak adanya rasa pertikaian dikarenakan perbedaan golongan, pendapat, dan lain-lain yang menyebabkan timbulnya pertikaian dan lain sebagainya yang bisa merusak nilai persatuan.
Yang ketiga yaitu menjauhkan suatu kelompok menjadi sombong karena merasa lebih hebat dari kelompok lain. Yang keempat, menumbuhkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, melahirkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah tanda-tanda macam-macam wakaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi yang berkaitan dengan toleransi ini yaitu bab ke-13 sudah kita pelajari bersama. Semoga dengan mempelajari ini bisa menumbuhkan sikap toleransi kita sehingga bisa mewujudkan suatu bangsa yang amat tenang dan damai. Dengan toleransi, nilai persatuan akan semakin menjadi tinggi, dan dengan toleransi bisa menjauhkan kita dari rasa pertikaian dan permusuhan di negara ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat bagi kita dan toleransi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.